Berapa nih? Ini Mas. 20 juta. Gila. Udah berkeluarga belum sih? Maknya di atas sambil rotan gitu kau lihat. 18 juta. Nggak ada di otak kau. Gila. 60. Nggak ada tai-tainya itu kali per GTR. Oke. Gue beli baru. Waktu itu udah Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Ya, kembali lagi bersama saya Pengapu Mobil. Kali ini kita ada di Bandung di acaranya Black Moto DeFi. Bandungnya di mana? Di Ciamplas, ya kan? Kalau kata orang Bandung itu apa? Ciwok ya? Ciwok. Ciwok. Ya udah. Jadi kali ini karena acaranya motor, teman-teman suka bilang, "Bang, kalau motor kalau Gojek itu kurang penjabaran, Bang, kurang jelas. Durasinya panjangin, kuota kami banyak. Kami bukan kaum menang-mending." Oke, kali ini gue bawa expertnya, katanya expert. Katanya Jakarta Selatan, tapi anehnya tinggalnya di Bekasi katanya. Antara kita herannya ini Jakarta Selatan atau Bekasi, ya udahlah ya. Dan dia juga pembalap, salah satu drifter dari Pengapu Mobil juga. Kita tetain dia juga tentang motor karena dia lagi cemplung dalam banget di motor. Dia juga bangun mobil, kita langsung tanya. Mas Hadi, kali ini gua culik ya. Dijebak sih lebih tepatnya. Dijebak ya? Dijebak. Gimana chatnya kemarin? Lu besok nganggur gak? Katanya. 10 temenin gue, ketemu gue di Wush katanya. Gue ke Bandung bentar. Oke, kita pulang pergi kok. Ternyata saya diculik, menemani beliau ini menjelaskan tentang motor. Sialan. Ya kan? Jadi biasanya kan kalau kita anak motor kan gua kalau di Moto DeFi pasti tanya tentang sama Cepi kan. Jadi kali ini kita ganti warna, kita tanya sama Mas Hadi. Jadi gimana sih sudut pandang lu anak selatan lah kita bilang ya, style-style anak selatan. Terus gaya-gaya anak Jakarta, lihat modifikasi di Bandung ini gimana menurut lu? Menurut pandangan kita dong ya. Kita nggak bilang, oh sesuai. Segala sesuatu yang bagus, semua pasti bagus, tapi nggak bisa dipaksakan. Cocok rasa? Oke, ini RR. Yes. Nah, dari pandangan lu, apa sih yang buat motor ini beda dengan yang Gue sih kita di Jakarta nih? karena konsepnya tuh dia ala Sunmori ya sebenarnya. Sunmori. Dia bahan-bahannya tuh nggak terlalu besar, kecil, tapi walaupun memang ini sebagian besar part-partnya tuh part-part yang bisa dibilang ini pro ya, head-on ya kok ya. Maksudnya dari velg, dari tinggi motornya, terus barang-barang yang dipakai. Iya, gue lihat kalau lu Sunmori kok ini agak deprok sih. Jatuhnya Iya, deprok karena sih. deprok. Karena ya spek-spek Sunmori tuh rata-rata tuh motornya pendek, terus bannya tuh emang nggak kecil tapi nggak terlalu besar kok. Oke, Ya, gue bangun RR juga. Ya. Kebetulan RR gue banyak ya, nggak cuma satu-satu, beda-beda Sombong warna. biasa. Kalau dia tuh harus dibawa. Gue pernah tuh sekali, gue beli lowering kit belakang. Yes. Begitu gue turunin, dilihatnya jadi kayak Supra. Ya karena memang kalau motor-motor drag emang harus pendek sih kok rata-rata nggak ada. Belakangnya? Iya belakang, depan. Nah, depan tapi pun kalau harus ini pendek. ngelihatnya kok jadi ceper banget, kenapa sih? Dan nggak Nih, bulky. Satu nih AC yang jelas nih ya, dia sebenarnya udah custom juga nih, udah ada preloadnya, jadi motornya pendek, terus segitiga ada. juga udah custom. Kalau preload kan cuma setting soft hardnya Ya, doang. tapi kan dia bisa Adjust pair. membuat adjust pairnya jadi bisa empuk, bisa keras gitu kok. Jadi kalau Oke. walaupun turun, dia ada tekanan jadi lebih empuk, motornya Oh, jadi makanya pendek. garpunya diikatnya Ya, lebih ke bawah lagi. betul. Kalau biasa kan kita satu ruas jari. Yes. Ini gue lihat Dia sampai dinaikin nih dari sini kelihatan nih AC jadi lebih pendek kan kalau standar kan dia paling rata Mustang kan. Iya. Itu lebih naik dan mungkin gue juga nggak tahu juga ini bener apa enggak. Cuman sepenglihatan gue ini AC bisa jadi dipotong kok. Jadi biar lebih pendek motornya. Oke. Kalau Tapi- mau lebih simple, lu daripada potongnya Ninja mahal, potong punya Fiction lah ya dimasukin ya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, gue lihat nih, kalau untuk sarung sok depannya nih, pakai apa nih kira-kira? Ini bottom shocknya itu kayaknya ya, ini standar tapi dibubut. Oh, standar tapi dibubut jadi supaya halus. kelihatan lebih rapi lah gitu ya. Betul. Jadi biar lebih apa ya, shiny lah. Jadi kayak ngebrush gitu kok modelannya. Oke, lebih shiny oh. Lebih shiny. Nah, kalau velgnya nih pakai velg apa nih? Ini penglihatan mata gue ya, kayaknya CMG, kayaknya. CMG. Iya, betul. Nah, kalau bannya botak begitu nih, Ini slick, bannya sih jujur mahal kok ini. mahal. Ini Diablo Super Corsa kalau nggak salah. Itu Oke. yang ban slick emang dipakai buat moge-moge biasanya. Cuman karena berhubung velgnya nggak lebar, jadi dia tuh bentuknya ngedonat kok. Oke. Ban belakang. Kalau dipakai harian bahaya nggak sih? Sebenarnya kalau untuk trek kering, ini ban sih gigit. Cuman kalau basah atau lu wet ya, ini nggak cocok sama sekali sih. Bisa licin banget. Soalnya kan emang nggak ada alur ya, nggak ada pembuangan Minimal air. lu pakai apalah Diablo Yes. Corsa ya kita Betul. bilang ya, yang soft component. Jago sekarang motor. Wes.
Terus kita lihat, nah kenapa harus pakai Micron? Biasanya kan Micron ini buat orang balapan nih, road race supaya tahu lapnya berapa, angkat gasnya berapa, Ya, tapi throttle karena- on-nya. Kalau sesuai temanya ya, kalau misalnya ini motor San Mori misalnya gitu, dari segi bentuk ya rata-rata pakai ginian nggak sih Micron buat ngecek timer, data gitu-gitu. Kalau dia gue lagi malah nyeting. cabut. Apa? Gue cabut malah speedometernya. Biar apa tuh? Satu ya, kalau kita mikir secara bijaksana ya, lu lagi balapan nggak mungkin lu lihat kilometer. Yes, betul. Ya kan? Yang kedua, kabel speedo udah berapa sekarang mahal? Kabel RPM, gearbox, mahal kan? Jatuhnya lebih ke bijaksana. Jadi itu pendapat orang awam, tapi beda buat kita praktisi yang suka drag gitu. Kita kan butuh waktu nyeting berapa meter tuh kan angka dari Micron tuh ketahuan. Oh, Temperatur oke. semua jadi satu di situ layar. Jadi nggak perlu pakai analog lagi kok, karena semua bisa digital sekarang. Oke, cuma jatuhnya costnya jauh lebih gede dong. Ya balik lagi sih ke masing-masing. Ini yang Micron punya motor. begini berapa, Dit? Mahal lah, jutaan lah. Jutaan? Kalau gua, 5 juta? lebih kayaknya deh. Lebih? Setahu gua Kurang lebih. bijaksana menurut aku. Ya. Kurang bijaksana. Oke, nah terus kita masuk lagi. Kira-kira kalau yang beginian udah stroke belum sih? Susah ya kok ya, nggak bisa ditebak juga ya kayak gitu-gitu tuh. Nggak bisa tebak karena kan Ya. nggak kelihatan pendesnya ya. Kecuali kalau kelihatan pendes kita baru tahu. Pendesnya baru mungkin kelihatan stroke-nya. Stroke-nya di 2 tak itu juga nggak terlalu tinggi sih kok. Biasanya paling gede-gede ya kayak punya Kojeki misalnya 3 mili gitu. Jangan ngomong punya aku mah masih standar. Ah, bohong kau. Bohong, kita buka aja supaya kayak Kojeki. Kemarin karena gue bikin konten RX King kan nggak gue jelasin ya mesinnya. Orang bilang, mana ada bang mesin Ninja bisa lari 170, aku tinggal tunggu aja. Bang, kalau bisa lari 170, 200 juta bang. 190, ku langsung gugaskan. Siap. Cocok nggak? Cocok. Jokinya tinggal, kau gas 10 juta. Nggak usah. Nggak usah. Aku untungnya masih banyak kan, tinggal Nggak gas. usah. Kan mereka nggak tahu kita udah main mesinnya sampai mana. Jadi teknologi mobil kita udah pindahin ke motor ya, nanti tinggal kita keluarin aja lah. Ya. Ini karbunya apa nih? Gue lihat pakai Keihin. Ini Keihin, ini kayaknya remeran ya kok. Lihat dari colong yang gede. Remeran ya? Ini PWM. PWM. Gitu, Oke, banyak. nanti kita bangun motor yang pakai karbu PWM ya, kita cari motornya lagi. Orang bangun motor tuh karena bentuk ini karena pengen pakai karbu PWM, ini aneh sih sebenarnya. Ya kan kita harus belajar dong supaya nggak dibilang sok tahu. Jangan daripada gue baca komen, bang mending kau main mobil aja daripada main motor. Aku udah pengen kali jawab. Aku main motor, motorku banyak tapi speknya beda-beda semua udah ku jabarin. Memang aku belajarnya singkat tapi langsung ke jenjang Tamat, yang langsung tamat. gitu, Langsung langsung tamat. selesai. Selahan biasanya kan orang suka pakainya KTM ya kalau nggak salah ya. Katanya bisa. Biasanya kan orang pakai KTM, ini pilihan CNC, ini jarang banget kelihatannya. Ya. Jadi gua awal-awal main motor tuh gua anggapnya sleepy banget, sepele. Ah, motor tuh berapa sih? Begitu udah dijabarin, gila lu. Tapi bener ya kalau dibilang, lu kalau mau bijaksana bangun motor, Ninja, RX King, sama Mio. Paling bijaksana tuh bangun Ninja. Setuju gak sih? Tergantung sudut pandang. Kalau bilang setuju, ada setujunya, ada enggak juga kok. Kalau gua sendiri, kenapa gua milih Ninja? Karena partnya satu masih asli dari Jepang sama Thailand banyak banget. Betul. Dan harganya masih harga press list. Iya. Murah, masuk akal Kalau lu banget. dapetnya lebih murah, gue tahu kok. Enggak. Kalau gede. Jangan Jangan menurut gitu gua lah. masih ada, Jangan curang bukan gitu harga lah. gorengan. Tapi kalau lu coba RX King, Iya. gila, lu beli cakram depannya aja bisa 4 juta. Itu gue setuju itu. Kalau kita ngebahas soal Yamaha ya, karena memang barang-barangnya RX King itu kan yang Gen 1 ya, itu bahkan di Jepang ya kok yang masalah. Iya, iya. Jangan nyari barangnya tuh udah bener-bener susah. Apalagi nyari blok yang OSN 0 aja kalau untuk Yamaha. Aduh, harganya tuh. Anggaplah lu dapat barang itu semua. Begitu lu pakai, apakah puas? Belum tentu puas buat tahun 90-an. Untuk sekarang suaranya kayaknya kurang deh, kecuali lu bilang sekarang pakai biled, ya kita nggak tahu lah ya. Tapi kita belum masuk ke sana, kita bahas Ninja yang ini dulu. Nah, terus lu lihat kalau untuk warnanya begini, gimana? Ya konsepnya sih street racing mungkin ya. Jadi masih masuk lah, dia udah ada airbrush-nya juga. Terus dengan perpaduan warnanya sih jujurnya di mata gue suka kok. Lu Gua suka? ngeliatnya suka. Setelan-setelan begini nih gue demen gitu loh. Mirip Too Fast Too Furious R34 nggak sih? Ya betul, warna ya, pemilihan warna ya. R34. Kalau gue punya RR ya, gue kan membuat motor itu Kemarin lu konsepnya kasih gini. rezeki punya SSR, lu jual murah. Beda dong, itu kan SSR. Kalau SSR gue pengennya Tailuk. Itu lagi mabuk. bro lebih. Nah, gue tanya lagi, Di. Gue pernah beli rantai tipis begini. Ini ya, ukurannya 415. 415. Nah, ini sampai bisa bersih begini. Dan ini nggak bunyi loh. Nah, gimana caranya sih bisa treatment sampai halus begini Tergantung dan merek bersih? rantainya kok. Lu mau pakai Regina Iya atau mau pakai Regina. Kalau gue biasanya Regina kok. Regina TK ya? Ya, TK tuh masih oke lah, tapi Masih gue oke. prefer gue pakai Regina sih. Yang Regina. ketahuan awet. Soalnya waktu itu jadi Ninja gue itu kok, Hah. gue beli itu tadinya bekas motor IDW. Oke. Jadi emang tadinya buat balap. Terus Hah. rantainya tuh emang Indonesia disarankan Drift pakai- Woman ya? Bukan. Oh, bukan ya? Indonesia Drag War dulu di Jogja. Oh, itu Drag War, namanya. oke. Itu emang dia rantainya tuh emang gue disaranin sama yang punya sebelumnya kalau bisa pakai Regina mas, soalnya itu yang kuat di motor Oke. ini gitu. Jadi dia nggak kencang kendor. Ya. Pas bawa pelan itu nggak berasa. Nggak naik turun lah. Nggak berasa di rantainya. footstep ya gini ya. Ah, Oke.
Ya kita belajar lagi dari rantai. Nah terus gue lihat lagi di rantai motor ini juga bersih banget, clean banget. Ini ngerjainnya rapi banget dia. Terus lu lihat, dia nggak asal jadi, nggak beli swing armnya doang, tinggal pasang. Tapi swing armnya ini masih ada di finishing sama si beliau ya. Masih ada brush-brushnya nih, rapi banget. Ini Almu kok. Almu ya. Kau knalpot ini hitung Super Cobra nggak sih? Enggak dong, dia soalnya nggak derajatnya ngikutin garis body. Iya kalau Super Cobra di sini ya. Nah, kalau Super Cobra biasanya di atas sini. Dan ini nih, gue tau nih, ini knalpotnya RS1. Cakep nih kok. Punya Roni ya? Punya Koroni bener. Iya, titanium. Ini full titanium nih, dari leheran kelihatan. Itu udah pakai electric water pump juga tuh kok di bawah. EWP. Ya, kalau udah spekan ya wajib sih menurut gue. Wajib ya, EWP. Nih gua tanya lu satu lagi nih, Di. Apa? Ini yang gue belum kesampaian di motor-motor gua. GP shifter. Jadi suaranya begitu gas, gitu. Ya, kayak nggak ada jatuhnya aja. Kayak gak ada jatuhnya. Ini kalau orang Jawa ngomong tuh ya mirip-mirip kayak rasiomatic kali. Rasiomatic. Dia RPM nggak jatuh gitu kalau dioper. Nih, gua tanya apa lagi ya? Ini nih airblade nih. Gua nggak ngerti nih. Nah, kalau airblade nih gimana sih? Ini setahu gue sih CBU tahun 2009 ya kok. Mesinnya itu hampir mirip atau mungkin sama dengan Vario 110 yang pada pertama keluar tuh. Vario 110 yang karburator. Ya, yang karburator tapi udah radiator. Oke. Nah, ini mesinnya sama. Cuman ini CBU. Oh, cuma jadi dia box-boxnya itu semua Thailand gitu. Ya, Thailand semua. Ini lihat aja, soknya 2 kiri kanan. Standar. Oh iya. Ini harganya berapaan sih? Gelap sih kok, tergantung kondisi setahu gue ya. Kalau kayak gini-gini nih, pokoknya motor-motor CBU tuh tergantung kondisi lah. Gelap itu. Oke. Gue suka ini gue belum kesampaian. Gue suka banget motor mini gitu, kecil gitu. Jadi lo cocok main monkey kok. Monkey nggak cocok, harganya nggak cocok. Yes. Karena menurut gue nggak bijaksana buat mengeluarkan uang hampir 100 juta buat dapat Honda Monkey gitu loh. Dengan cc kecil itu. Nah, gimana menurut lo kalau Tiger begini? Cocok Lucu. sih sebenarnya. Gue nggak duduk ya, gue cuma gini doang. Iya. Pas Cocok kan? sih, pas. Makanya gue bilang, gue ada bikin reels kan. Nah. Gue kalau Tiger standar tuh tahu tinggi, kalau ini kayaknya cocok banget deh, pas. Atau yang mini. punya mau jual ke gue, udah Jeki ambil aja 7 juta, langsung transfer yang berhasil. Kok sambil nawar dia. Mana tahu. Ini kan kalau gue lihat detail dari motor ini, lu lihat detailnya deh. Iya. Di bagian Ini cakramnya ada spesial nggak sih? Ini sebenarnya ada nih kok, karena disc brake-nya tuh dikecilin di bubut. Iya, Makanya iya. ada bola lubang-lubang di sini kan. Nah, gue juga tahu ini karena si Isan kemarin dia ninja RR gua. Nah. Dia bubut cakramnya. Habis itu, ini buat aku ya. Kan cakramnya udah gak kepake tuh punya gue. Dibubut jadi bagus lagi diambil. Hampir aku bilang, San, aku ambil balik dong. Aku udah mau beli. Nih, kok sama yang keren satu yang gue suka. Nah. Presisinya lihat deh. Kaliper ini hampir Kalipernya- sama pelek nih. Iya, benar-benar. Jadi bracket memang harus diukur sesuai ya, karena kan Tuh, dia peleknya kecil banget nih kok. Di tengah-tengah lagi kan? Iya. Nggak pakai teknologi CNC nih, teknologi plat. Jadi dia benar-benar pakai kertas digambar. Cuma digambar pakai kertas gitu. Ini juga masih bikin manual spatbornya, Ya. masih kelihatan garis-garis manualnya. Nah, untuk alloy, ini alloy atau apa sih? Harusnya sih alloy ya atau besi ya? Mesinnya 200, karena gue tahu CB kan rata-rata ganti mesin Tiger tuh. Nah lihat nih footstepnya, cara dia kerjain footstepnya nih. Jadi footstepnya dibikin one piece, yang belakangnya ini dipotong, terus yang ini depannya dipisahin ke sini. Iya. Udah Ini enak. knalpotnya juga dipotong kok. Iya, Tuh, makanya gue lihat, cakep. Jadi mini gitu, lucu deh. Body-bodinya dibikin lagi jadi downsize lah. Menurut lu anak motor, motor begini worth it sampai berapa? Menurut lu? Duh gimana ya? Tergantung hobi sih kok. Kalau misalnya kalau lu berani siapin budget berapa buat beli motor ini? Kalau karena gue menghargai yang bikin ya, Hah. mungkin di kisaran 25 ya 30-an lah. 30-an. 30-an. Kalau oke aku lah. 8 juta karena kan aku pengen beli. Ya. Tapi cakep sih ini gue suka banget. Suka kok. Ini jadi benar-benar dibangun tapi bisa dipakai, ini kelihatan Iya, banget bisa betul. dipakai. Dan dia 4 tak kan, nggak capek. Kalau dia bangun pakai Mata mesin kok 2 tak. masih slow lah kok, masih Slow. efisien lah bahan bakarnya. Nah, kalau RX King ini nih, Sebenarnya kalau Ereking lu jangan tanya gue kok, karena lu lebih paham daripada gue. enggak, gue nggak paham nih, gue nggak paham. Tapi kalau misalnya mau dilihat, ini barang-barangnya sih head on kok jujur. Knalpotnya udah Scorpio. Yes, betul. Makanya orang suka bilang kan, Jeki kenapa sih bangun RX King nggak mau pakai knalpot Scorpio? Karena kami di Medan itu dibesarkan dengan knalpot Knalpot standar, telo, knalpot dibobok. standar, iya standar dulu, bobok. Habis itu kalau yang ada berduit sedikit pakai telo. Telo ya, Telo, 3V3. Iya, yang Jepang. Habis itu orang bilang, Bang, kalau minimal mau bikin video, knalpot kolongnya itu dibersihin dong, dirapiin. Kau mainnya kurang jauh, kami lahirnya tahun berapa? Kami lahir tahun 88. Zaman itu telo, kalau knalpot yang karat-karatan, ketemu di balap liar, kau lawan dia, rontok gigi kau. Jadi kami kalau udah malas sengaja, kalau plat kami knalpot telo itu bagus, kami sengaja hujanin. Ya. Karat-karat baru kita furnish. Nah itu bedanya itu gue bilang. Ini yang gue suka nih, dia udah pakai CNC juga nih kok, cakep deh. Ini, nah kalau ini cakep nih. Ini Aram. punya motor, Aram apa sih? Yang ada stabilizer Kalau di bawahnya. dari bentuk-bentuknya kayaknya
yang sekarang modelnya banyak dijual tuh merek Bipro kok. Ada yang Bipro. bentuknya kayak gini, ada stabilizer-nya. Tapi gue nggak tahu kalau ini mereknya apa. Ini kan yang kayak punya Ninja RR dong. Ya, mirip kayak Ninja RR. Super Track ya namanya. Betul. Lama banget. Betul. Emang umurnya dia tuh mainnya Makanya Super gue Track. bilang, Gue masih SD dia udah terus main Super Track tuh. gue bikin video RX King yang komen anak-anak sekarang yang nggak nyambung gitu loh. Nah, RXZ apa sih spesialnya? Yang ini tuh kataliser kok. Bodinya lancip gini nih, modelnya gini. Tau gue ya, ini pemahaman gue tentang RXZ. Ini tuh di Malaysia terkenal banget. RXZ. RXZ yang kataliser ini terkenal banget karena di sana tuh lebih dominan, mereka tuh lebih suka RXZ yang kayak gini nih daripada kayak Ninja. Mereka lebih populer tuh kayak gini-gini. Oh, RXZ begini. RXZ begini. Mereka bikin buat apa? Pak Rempit tuh yang balap di tol tuh di kebut-kebutan, pakai ginian. Oh, speed highway lah ya kita speed ngomong. highway, betul. Makanya dia ada pakai fairing barong Ya. begitu. Di Indonesia malah Ninja barong dijadiin Ninja SS kan. Iya, kalau ini emang bodinya tuh kayak gini nih, udah khasnya nih. Kejar Malaysia. aerodinamisnya Iya. sama tinggi-tinggiannya. Kalau gua ngelihat mah mirip Scorpio nggak sih? Betul, sekilas pantatnya nih buditannya emang mirip Scorpio, tapi depannya tuh merepet ke Ninja yang barong tuh kok. Gede. Tapi kalau karena lu gitu ada ngelihat motornya ada nafsu nggak sih gitu? Dulu gue sempet nafsu kok sebelum gue main LR sebenarnya. Cuman karena aduh kayak berat deh, nyari spare partnya tuh susah. Iya, makanya gue bilang RX King tuh, gue bilang RX King bukan motor jelek, motor bagus. Cuma kalau dibilang secara bijaksana, total nggak bijaksana bangunannya. pengeluar uangnya. Pokoknya kurang main bijaksana. Yamaha 2 tak itu kurang bijaksana karena mahal spare partnya menurut gue. Iya. Nyarinya susah. Dan Yamaha 2 tak tuh identik sama Jepang banget kan. Yes, Kalau betul. Kawasaki lu masih ada Jepang, tapi Masih ada masih ada Thailand, Thailandnya iya. gitu loh. Kalau Yamaha lu ngomong Thailand ya enggak. Ya Yamaha tuh Jepang gitu, Jepang habis kita ngomong. Ini full airbrush sih, barang-barangnya sih gila nih kok. Ini gila ya. Ini kalau motornya. dari kisaran mata sih gila. Dia udah full billet juga dari mulai bak kopling, bak magnet, bloknya sampai ke headnya Lu lihat semua sampai billet. sampai full Ini stepnya full loh. billet nih. Billet apa detil-detilnya nih. Ini nih gue bilang yes, nih. yang bisa Lu dilipet-lipet. kalau kalian custom motor harus begini nih. Ini harus kalian perhatiin deh. Detail-detail sih sebenarnya. Kita Ini enak banget. semakin detail tuh semakin dilihat juga Iya, penilaiannya. jadi gue pernah begini, gue bangun Ninja R sama Ninja RR ya. Jadi ada suatu hari itu budget gue kurang lah pas mau belanja di Kawasaki. Kojeki per full step mau sekalian nggak usah lah, full step cuma turun begini doang. Begitu gue bawa jalan beda dong, nggak pakai per. Iyalah. Jadi begitu kena angin tuh dia agak naik gitu, nyangkut di kaki. Nyangkut. Tapi kalau lu ada per dia ngikutin. Dia kan nahan juga ya. Iya, selain buat ini. ngikutin kontur jalan. Beda. Nah kalau blok kayak begini lu pernah bawa belum sih? Gue belum pernah nyoba sih sebenarnya untuk mesin-mesin yang pakai di 2 tak terutama pakai blok billet. Cuman kalau misalnya di motor-motor 4 tak gue pernah nyobain bawa. Sebenarnya ini tuh dari durability sih kalau lebih kuat biasanya pakai billet. Oke. Dia lebih tahan, nggak nge-gym lah kita bilangnya. Gue suka tuh setup pengeremannya kalau dia pakai aircool gitu jadi buat pendinginan kaliper. Iya, Dibikin gue tadi pakai ada billet sempat gitu. lihat. Nah teman-teman kalau ada yang jual ini air-cool gini buat Ninja R, gue mau deh, cariin deh, Bikin sih, bikin ya. bikin mendingan. Nah terus kita masuk lagi RX King, ini Origintil. Nah ini lu yang bahas aja, lu kan mainannya orisinil kalau ranking. Jangan kelihatan umurnya banget. Coba. Ya begitu lihat warna begini ya tahu 2002 kan. Yes. Origintil. Suaranya enak nggak? Ya ini gini. Tapi kalau gue bilang lu kalau mau main 2 tak standar jangan main. Velgnya tuh dikecilin ya kok ya kalau ini ya? Oh ya ini kecilin. Dikecilin. Aslinya dia kan ring 18 ya. Ya 18. Depan 275, belakang 300. Kelihatan banget umurnya. Yes, Jangan kelihatan umur. Oke, kita langsung masuk ke Matic lagi. Ini kan? Yes, ini salah satu Oke. yang gue suka di sini. Ini adalah Honda Giorno yang di sini tuh nggak masuk sebenarnya. Jadi ini tuh motor hanya keluar di Thailand. Oke. Dia ada edisi ini Air Jordan gitu. Bukan, kalau ini kayak Airbrushan aja sih. Airbrush. Airbrushan Soalnya aja kan kalau konsepnya. yang Piaggio kan ada yang Dior kan. Karena konsepnya kalau Thailand tuh kok mereka tuh suka tuh aneh-aneh konsep airbrush ya. Ada yang bikin kayak model livery Coca-Cola, terus ada yang livery apa. Mereka tuh emang suka bereksperimen sebenarnya. Izin ya, belum gua. Oh iya Airbrush. Gua Airbrush. kirain tuh apa? Yang kayak dekal terus di furnish lagi. Airbrush nih kelihatan. Jadi gue kemarin sempat ngobrol. Heeh. Motor gue tuh kan ada di Palu Gada ya. Kemarin Oke. gua misalnya Palu Gada Cangpat itu PNW datang ke situ. Ngobrol gue sama Cangpat. Dia tuh pengen banget sama motor gue karena di Thailand stylo itu nggak ada. Oke. Nah, sedangkan kita nih, kita Ah. mainnya Giorno kan. Heeh. Gimana kalau kita tukeran gitu? Ini stylo gue lu ambil, Ah. Giorno lu kirim ke sini. Ah. Pas gue hitung-hitung ternyata ongkosnya mahal banget, nggak jadi. Tapi kan sekarang gini. Kita hitung di atas kertas ya. Kalau orang ajakin kalian tukaran itu gampang aja. Stylo berapa cc? 160, Ini berapa cc? 125. Makan ubi lah kau. Nggak apa-apa, gue Bodoh kali. nggak mentingin cc ya sebenarnya, tapi karena Ah. gue suka sama looknya. Bukan suka karena malu ya, karena rare-nya. Iya, karena rare di sini kan nggak masuk. Iya, berarti masalah suka itu. karena rare-nya, Betul. karena langkanya. Yes. Kan kita jadi manusia unik kan kita bilang gitu kan. Nah, kalau ini memang bawaannya atau ini Ini mahal kapas nih ya? kok, ini Itsalaya, ini harganya tuh sebiji tuh bisa Itsalaya. Itsalaya. Iya, gue sering Jadi dengar tuh kemarin Nakano pada bilang Itsalaya ya. Itsalaya Titanio. tuh salah satu brand di Thailand yang barang-barangnya tuh
kalau kita kontes itu termasuk top of line-nya lah. Jadi gua salah satu orang tuh yang menganut stainless steel sama titanium tuh sama. Nah, Yang penting nggak karat. kalau gue tuh anaknya 304 banget. Apa Stainless tuh? steel. Stainless steel. Iya. Nggak seneng Nah. gue pakai titan. Kalau gue. Gua awalnya bilang gitu, karena kan satu harganya mahal ya, kalau Ah. titanium. Sampai kemarin tuh Isan tuh Grenda. Ada baut kaliper gua kepanjangan, titanium dia Oh, Grenda. itu susah kok. Susah. Dari sana Kuat. baru aku bilang, sekarang aku titanium anaknya. Yang penting tugas aku cuma satu. Cari seller yang bisa jual titanium harga stainless steel. Lu kan sering ke Cina kok. Sebenarnya kalau ngambil langsung ke sana, gue tahu harga modalnya berapa. Iya. Lu bisa ambil sendiri sebenarnya. Makanya gue bilang ke depan, bulan depan mungkin kita akan keluar kru as Ninja, ya pengepul ya. Kita keluar struk. Ngaji Struknya pumpung, dia tuh ngaji pumpung enggak, apa kita aja keluar diduitin, struk heran dari gua. 1,5 sampai 2 sekian. Nanti kita ada keluar blok. Ya. Ya gue akan keluarin, terus ada keluarin isapan. Yang mirip-mirip V-Force. Tapi yang nggak usah kalian kapras, nggak usah kalian lem lagi supaya di setengah. Gue akan keluarin itu semua sama floating. Floating disc. Iya dong. Sip. Sama nih kalau kalian beli floating disc semua sama. Punyaku kok nggak bunyi? Ya pakai dulu 2-3 minggu baru bunyi dia. Iya. Sampai asok kau bengkok pun nggak bunyi dia, gue tahu. Jadi ada caranya, tau nggak sih bikin ini bunyi, lu tau nggak? Apa floatingnya? Kalau lu udah buka floating itu dia totalnya ada tiga ring. Satu yang belum sabit ngekip di atas, satunya lagi yang bulat, yang satunya lagi model pair. Yang model pair itu kamu kapras. Dipapas. Nggak usah papas, kau ketok kasih tipis tapi jangan terlalu tipis, lu pasang kericik. Nah, Tapi banyak yang bilang kok, lu tau kan, disc itu kan banyak yang mahal ya, ada yang harganya sampai puluhan juta ya. ya Dibilang ngicrik, waktu itu ada suatu kontes, gue nggak mau cerita, tapi gue tahu ini posisinya lagi ada di Medan. Dia disnya TK original, harganya tuh berapa puluh juta gitu. Dibilangnya rusak sama jurinya. Nah itu beda. Makanya sebenarnya kalau dibilang dis terlalu kericik juga nggak bagus, enggak. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai Karena kebutuhan sebenarnya, dipakai balap juga. iya bahannya kan. Bahannya, Nah benar. kalau dibilang dia terlalu kericik karena dia begitu panas kan muai, pasti Yes. agak memuai. Dan dia pakai beberapa degree sama seperti kampas rem kita lah Betul, yang kita betul, pakai betul, balapan kan di betul. drifting. Ya. Nah pada saat dia muai itu dia udah nggak kericik. Begitu lu rem dia motornya nggak lari kanan kiri. Nah kita bisa jelasin karena kita punya tim balap. Sama ini ilmu sedikit nih. Nah, Untuk masalah pengereman, ini sepemahaman gua. Kan ada kaliper aksial, radial. Terus kalipernya tuh fix apa enggak? Disnya floating apa enggak? Kan Oke. kebanyakan kalau motor standar tuh disnya itu nggak floating kok. Cuman besi aja gitu kan. Ya, besi. Tapi kaliper dia bisa gerak. Pokoknya di antara dua ini harus ada yang kalah. Antara disnya yang floating atau kaliper yang bisa gerak. iya makanya Nah makanya kalau misalnya pakai kaliper yang pitch-nya radial atau aksial, itu kan dia fix, kalipernya nggak bakal bisa gerak, makanya disnya harus floating. ya itu. Nah gue bilang makanya gue sering banget bikin di video tuh gue selalu bilang rem terbaik itu adalah Nissin yang di mana bawaan dari motor kita sendiri. Ya lu mau ganti ya udah lu ganti rotornya. Rotor nggak mahal kok, 100-an 200-an. Tapi kalau lu bisa bilang oh rotor ada sampai 700, 1 juta, 2 juta, ini harganya beda. Selama lu pemakaiannya harian, taruhan kepala lah sama gua yuk. Nggak kepake. Nah, kita bisa ngomong karena gua udah cobain. Betul. Bukan di satu motor, di motor yang sama, tapi kan gua berapa biji ya. Tuh, bagasinya udah full titanium nih, dia custom nih. Dia yang jadi nilai plus sih menurut gua. Terus knalpotnya Itsalaya juga. Ini harganya udah di atas 10 juta nih kok knalpot ginian. Nah, gua mau tanya, knalpot ini bisa sampai 10 jutaan. Ini sama dengan S-Max punya gue lihat ya. Ya. Gedenya mirip kan yang kayak motor gitu kan. Ini 125 cc knalpot segede ini lu pernah coba bawa nggak sih? Kalau gua pernah nyobain Diurno standar, Mm-mm. cuman model kirian. Sebenarnya nggak ada larinya sih kok. Oke. Nggak ada lari ya. Ini kan karena peruntukannya untuk kontes kok. Iya sama aja dengan lu pakai radiator standar sama aluminium 2 play, tapi 2 play lubangnya gede-gede. Iya. Dengan Koyorat yang 4 play tapi lubangnya kecil-kecil. Ya tetap lebih bagus yang 2 play yang lubang gede kan. Betul. Oke, kita belajar di sana. Terus mana lagi? Yang lu demen dari sini lagi? Sini, ini PCX CBU. Nah, PCX gue dari dulu nggak pernah demen PCX nih. Gua Apa pernah bedanya? bangun motor ini nih, cukup menguras kantong. Nah, Gua apa? gitu kecelakaan pakai motor ini kok, bodinya hancur. Oke. Gua beli baru. Waktu itu udah Udah lewat jalan, udah. Masih pakai Corolla nggak itu? Masih dong. Waktu itu masih pakai DX, ya kan? Masih pakai DX, oke. Jadi waktu itu gua bangun motor ini tuh gua kecelakaan, terus gua pesen bodinya kok. Ternyata harga bodinya tuh bener-bener Mahal banget. bodi halusnya aja nih kok baru. Ah, Itu harganya sekitar 10 juta, 9 sampai 10 jutaan. 9 sampai 10 Bodi juta. halus tok, belum bodi kasar nih, dek. Ini merah apalagi, ini harganya 2 jutaan. Kalau merah. Merah. Oh, sama dengan Mio Sporty ya kalau warna Ya, abu-abu dia kan lebih ada mahal. yang non step tuh, ada abu-abu gitu kan, Ah. harganya lumayan mahal nih. Tapi Mio nggak ada apa-apa nyamain di bodi kasar ya kok, jujur aja. Oke. Dia 2 juta tuh harganya cuma dapat ini, tutup ini sama ini. Dah. Lu gini deh, Matic. Menurut lu paling bijaksana. Kalau ini PCX kan Honda kan? Honda. Yang Yamaha apa sih yang versi gede ini? Se Nmax mungkin? Oh iya, NMAX, S-Max sama T-Max. Iya.
pakaian kota-kota sama touring paling enak mana? Ya kita ambil tengah-tengah ya, X-Max. S-Max. Iya. Kenapa? Dari segi tenaga, terus bagasi muat banyak, dipakai jarak jauh juga nggak capek, nyaman motornya. Terus ada sedia versi bore up-nya sekarang ya? Yes, sekarang tuh juga udah banyak part-part bore up-nya juga Asli kalau Yamaha mau kita. Eropa kemarin gua nonton. Lebih kencang juga bisa. Gimana kalau kita bikin konten S-Max ya? Cari uang Oke, dulu lah. Cari uang dulu, seru nih. Iya, kita cari Kita uang lihat dulu. TC Jeki main X-Max. Iya ya. Kalau 2 tak kalian udah tahu lah. Iya. Kita lihat main S-Max, style pengepul jadinya gimana. Ini namanya Mio Thailand style tapi novice. Thailand style novice. Novice. Jadi gini, barang-barang yang nempel harus kopi, nggak boleh original. Harus kopi. Tapi harga-harganya itu sama kayak barang ori. Aneh nggak? Itu mah permainan aftermarket doang. Bukan, dari kelas pasnya kok. Emang gue juga nggak tahu ya, ini apakah emang harga di sananya segitu mahalnya, apa emang di sini digoreng, gue juga nggak tahu. Oke. Tapi setidaknya, memang harga barang-barang yang novice itu saat ini untuk kontes lumayan merogoh kocek. Oke. Jadi kayak contoh nih, ini kalipernya GP 500. Kalau Ya. originalnya tuh, gue pernah dapet second itu sekitar 45 jutaan. Serius lu? Ini kopinya, sekarang tuh di harga, kemarin sempat melambung tinggi, tapi sekarang udah mulai normal. Hah. 4-5 jutaan. Tapi kopi. Sekarang gue technician. tanya, ini dia port begitu gede, aslinya di motor apa? Aslinya tuh biasanya buat GP sebenarnya. Buat GP kan? Ini ngerem apa nggak narik kanan? Ya gue nggak tahu juga, karena gue nggak pernah pakai. Iya, kecuali lu jago-jago setting tuh mangkok stang. Mangkok stang apa sih namanya sini? Komstir. Jadi gini guys, ini sudut pandang antara user dan juga penggiat kontes. Jadi beda sudut pandangnya nih. Kalau kalian bilang, ini kan dibilang ngomong kaliper segede ini emang nggak buang, pasti buang. Tapi kalau dipakai kontes ini kepake karena memang standarnya sudah mulai meningkat, pakai gini-gini gitu. Jadi simpel lagi nih, tujuan lu mau kemana nih? Fashion? Ya, Fashion kan juga kelas-kelasnya fashion. udah ada nih, ada pro dan novice. Kalau novice tuh memang apalagi kalau Mota ya, itu barang-barangnya harus kopi yang dipakai. Kalau pro wajib original. Oke. Nah, kalau pro tuh biasanya kenceng-kencengan duit tuh kok, yang bangunnya sampai 800 juta, padahal motor 500. Wah, Makanya gue bilang, gue nggak masuk kalau di Ampun. fashion. Kalau gue bilang tutup kaca spion nih pakai CNC. Nah. Kenapa lu nggak pakai yang Kawasaki yang tutup spion tuh yang karet yang 7.000 rupiah cepet rapi lagi? Nah. OEM. masuk akal. Ya kan gitu kan kita bilang kan. Makanya gue bilang beda-beda perspektif. Tapi ini, nih gue lihat nih. Nah gue suka banget anak-anak motor tuh begini nih. Lo tau nggak kemarin gue bangun wave, gue kemarin bangun bagol yang kemarin gue tunjukin. Iya, iya. Gue nyowak gini doang nih, kiri kanan 850.000. Itu lu dibodohin orang. Bukan, emang dia penggiat, emang dia bisa sedetail itu kok. Bukan dibodohin orang, itu ilmu sebenarnya. Padahal potongnya pakai borcun. Ya tetap aja pakai borcun, tapi ilmu dia tuh nyampe bisa serapet ini, terus masangnya nggak ada retak, nggak ada apa. Oh, Itu pas ilmu dia kok. lagi jalan Detail, nggak main. Nggak main sama sekali, itu detailnya. Dia bisa ngatur clearance-nya dengan rapi menurut gua, gitu. Lihat ya, dia buat nyowa ini 800.000. Iya. Ganti oli mobil dia, nawar-nawar ya. Tanyain, kok ada endorse gak? Ini orang memang lama-lama nih. Jok. Ini pakemnya 5 VV rata-rata gini nih. Jadi kayak tuton gitu. Iya, gue mau tanya, orang kan biasa kan Oh, slim jok. Nah, balik lagi. Ini kan sebenarnya novice ya. Maksudnya motor bentuknya standar kok. Kalau itu biasanya tuh yang pakai ring 17, SR atau Thailand style. Jadi joknya tipis. Tapi kalau yang kayak gini pakai pelek-pelek ring 14, itu cocoknya pakai jok-jok kayak gini. oh, terus dia mau Masih lu mau standar. lu mau two-tone atau Ya, kulitnya bisa di single tone custom lah, bebas. itu modelannya. Enak nih, gue suka sama Hadi begini nih. Nih, tar. Makanya. Kita cek ya. Debat juga kan dia lebih pengalaman dari gua setidaknya. Ini velgnya Istrinya lu udah pikir- menuju 2, gua baru 1. Nih, ini velgnya standar apa bukan? Standar lah. Bukan, racing boy. Kenapa lu gak pakai asli? Karena ini konsepnya Thailand. Jadi dia tuh mendekatkan mungkin ke Thailand. Oke. Gitu. Karena racing boy pada awal-awal tuh sebenarnya bukan Malaysia, awalnya Thailand production-nya. Gak bisa dong, ini depannya Showa Jepang. Nih, gue kasih lagi nih kok. Nggak ada di Indonesia begini yang ada emboss Showa-nya. Ini original dari Thailand. Oke. Nih ada emboss Showa-nya nih, makanya harganya lebih mahal. Dan rata-rata dia copotan terus di repaint ulang atau di ini lagi lah. Gitu. Awalnya gue lihat bracket motor begini ya, bracket CNC gini mahal Nah. gitu-gituan. Begitu gue ada kenal namanya Shopee, sama semua coy. Banyak coy. Begitu di kontes tuh sama semua. Banyak, coy, banyak. Kecuali lu mau beda bisa bawa ke Titi Jelambar bikin. Ya, bisa. Bayar tuh 4 juta anjing Sekarang, kena Agus sekarang Kadi. tukang bubut tuh banyak kok. Ada Agus Bingung, ada siapa. Iya, banyak banget. sekarang bikin bracket-bracket gitu. Terus ya, hebatnya lu anak motor satu sini nih kamu lihat. Hebatnya lu anak motor, kalau lu habis bensin, gue pernah bawa Mio habis bensin tau gak sih? Didorongin gue di stud. Di stud ya betul. Coba lu bawa mobil habis bensin. Nah, jadi bukan hanya di mobil doang, motor juga udah pakai ini. Di nih, karbon. Karbon. Mahal nih kok shocknya, RT Stage nih. Tapi bukan upside down loh. Cuman ini kliknya berfungsi nih. Berapa nih? Ini mas. 20 juta. Gila. Udah berkeluarga belum sih? Tangan lu cemong pasti itu, ya kan? Cemong ini. Ya cemong pasti. 20 juta. Apa yang ada di otak kau pas kau beli ini? Soket dulu tanya. Makanya tadi soknya berapa? 18 juta. Gak ada di otak kau. Gila.
Gimana? Udah kayak beli sok GTR coy. Enggak, ya. Depannya 18 juta coy. Yes, benar. Lu nambah dikit dapat all-in. Coba Digital. kalipernya berapa? Kalipernya berapa mas? 60? Nggak ada tai-tainya itu kaliper GTR kau. Domino. Itu udah DBW kok, buset. ECU-nya pakai apa? ECU standar. Emang bisa? Pas open totalnya bisa full, bisa digantung, bisa idle. Serius? Ah masa bisa gila kali. Wis, ini gue ingat kalau lihat orang setting rem begini tau nggak apa? Kayak zaman Doni Tata ya nggak sih? Ya. Baru kita ikut tikungan di Sudirman berserak. Yes. Mati nggak lu? Anjir di, ada backgroundnya ini. Ini Sakala Ducati kan? Iya, lagi. Saka Ducati. Iya. Gak ada otaknya. Kenapa kamu mau beli Ducati aja sih langsung? Maknya di atas sambil rotan gitu kalian. Sambil kepecutan. Jadi benar-benar udah buat kontes Iya, passion semua. kontes doang kok. Yang paling mahal di motornya apa? Kayaknya kaliper deh kok. Kaliper ya? Iya. Berarti kaliper salah juga. dong aku tadi tanya kaliper. Kelihatan kali muka aku langsung. Cina pelit nih satu nih. Bracketnya berapa? Total semua 11. 11 juta. Yang Pakai tambrake nih. Lu tanya berapa tambrake? Ini yang biasa dipakai MotoGP. Stoner pakai ini Iya, awal-awal ya. betul, kok. Sampai Jadi- sekarang juga banyak yang pakai sih. Idola lu Stoner atau Rossi? Kalau Stoner berantem kita. Rossi kok, Rossi ya, Rossi kok, CS kita kalau Rossi gitu. kok. Ini tambrake berapa duit? Itu kisar 40-an kok. Ah, 30-40 lah. 30-40 juta Iya. ini. Banyak Gila. Brembo soalnya. Oke. Gila ya. Total bangun ini berapa lama? Ini bangun ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi bisa kebentuk kayak gini. Nah, gue mau tanya deh, dari lu juri nih, gue tanya nih. Ini kan jalur stang fungsinya buat ngurangi vibrasi. Iya. Ini yang kalau kayak spinner begini fungsinya apa? Kalau ini kan di luar ya kok. Dia ada dalamnya lagi. Pinter Cepi sekarang. Gua ngetes mah gampang. Udah pinter, Cepi udah pinter sekarang. Nggak kejebak gue lagi dia. Oke. Motor ini kalau ditawar 5 juta jual nggak mas? Tidaknya tanganku kotor bukan karena kerja, Iya. karena megang rem mahal. Ada mahal, betul. Aneh sayang. Ini kayaknya itu proper novice yang tadi gue bilang kok. Proper novice. Ini area-area proper novice nih. Kalian bisa lihat juga ya. Jadi template-nya sebenarnya mirip-mirip kok. Bedanya si Motai novice sama proper novice itu kan kalau Motai kan kita harus pakai barang kopi. Kalau proper novice itu dibajetin semuanya dari mulai pengereman, kaki-kaki, shock. Oh, Jadi oke. ada limitnya maksimalnya berapa duit. Nah, kita yang diadu itu adalah kreativitas, terus kecocokan warna, konsep dan lain-lainnya. Kerapian, detail. Harmonis yes, ya. betul sekali. Attention to detailnya. Attention to Makanya kalau motor begini kita lihat sekilas ya udah mirip-mirip semua. Ya. Tapi kalau lu udah lihat satu persatu, oh ini ada detailnya beda-beda. Betul. Gimana menurut lu modifikasi Bandung? Top sih. Top Jadi, ya? Tapi emang beberapa ada motor-motor dari Jakarta main ke sini. Jadi buat ini emang modifikasi zaman sekarang tuh udah semua rata kok. Iya, iya, iya. Mau dimanapun tuh kalian lihat pasti ada gitu barang yang motor-motor yang mewah-mewah, yang udah niat bangunnya. Kalau gitu, gue banyak. sih lebih tertarik sama RX King yang tadi itu. Ya. RX King sama RSZ karena gue belum pernah lihat ya. Sama Tiger, gue ada Ya. 3 jagoannya. Tapi kalau yang Vario bagus. Cuma itu kan jatuhnya ke ya udah lu punya uang, Lu bisa beli. tega nggak? Lu Iya, tega lu nggak? tega nggak? Lu ambil segitu banyaknya Iya, buat kita bilang motor. begitu. Kita udah chit chat bareng juga, udah belajar bareng sama Hadi, belajar lagi sama juri, ada Cepi, terus tadi ada sama owner motor. Sekarang saatnya kita lihat 3 pemuda berbahaya bersama dengan Salsa Bintan. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah. Hello, something real, something raw, not accidental, no, I'm sure you're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, but a bore, lying, nothing in the core, buying, yeah, what you for? Do what I need to, always sure, off. That's what you gotta tell them sometimes, you know. Off. See you later, mate, all the best. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. Nah, I've never been sorry.